saya kira begini, anak-anak kita ini sangat dibutuhkan. Jumlahnya baru 32 orang. Tadi data yang kami kemukakan itu jumlah puskesmas dan jumlah puskesmas pembantu yang belum ada dokternya itu masih 680 sekian. Karena itu mereka kita dorong agar mereka ini bisa terjun ke desa, jangan manja tinggal di kota. Karena saya kira apa yang dia kemukakan tadi itu saya kira benar, bahwa dia akan mengabdikan dirinya dimanapun. Karena itu saya istilahkan tadi, jangan dekat-dekat di sekitar mall, plaza, tapi harus ke desa yang kira-kira memang di sana memerlukan bantuan dan keterampilan dari anak-anak kita yang dokter baru ini.
sejahtera bagi kita sekalian. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 18 bulan November tahun 2015, upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter lulusan kedua program profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Ternate dimulai. Bidang akademik, dekan dan wakil dekan bidang akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Ketua Tim Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, serta dokter baru yang akan dilatih memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita menghentikan cipta mulai. Kesandukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Ternate tentang nama-nama lulusan dokter oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Ternate nomor 4322/UN 28.1.30/KM/2015 tentang penetapan nama-nama lulusan pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Ternate 2015. Memperhatikan hasil ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKM PPD periode Agustus 2015 tahun akademik 2015-2016. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan
menetapkan pertama, nama-nama lulusan pendidikan profesi dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako tahun akademik 2015-2016 periode Agustus 2015 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Kedua, mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini berhak menggunakan predikat akademik dokter disingkat DR dan menempatkannya di depan nama saudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Tadulako dan berhak bergabung sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 November 2015, Dekan Dr. Muhammad Mansur Romi, SU, PA Konsultan, NIP 195608 101982 11101. Tembusan disampaikan kepada Mendikbud di Jakarta. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako tentang penetapan nama-nama lulusan pendidikan profesi dokter Universitas Tadulako periode Agustus 2015 nomor 4322-UN 28-30-KN-2015. 1. Dr. Asti Mayang Pratiwi, Dr. Dwi Puspitarini, IPK 3,45, IPK 3,36. Dr. Irmi Prihandini, IPK 3,23. Dr. Tri Gerani Pretalia, IPK 3,23. Dr. Irwan Muhemin, IPK 3,21. Dr. Devi Angelina Walean, IPK 3,21. Dr. Nur Fitriani Jurai, IPK 3,20. Dr. Baharudin Yusuf, IPK 3,20. Dr. Reni Kurniati, IPK 3,20. Dr. Olviana Menlolo Tandipayu, IPK 3,18. Dr. Irma Blas. Dr. Jeffrey Franciscus, IPK 3,13. Dr. Fadli, IPK 3,11. Dr. Janet Anggriani Kali, IPK 3,09. Dr. Fitra Anissa Balenge, IPK 3,07. Dr. Gadit Hapsari Kirana, IPK 3,06. Dr. Zulkifli Datu Tinggi, IPK 3,0. Pelantikan lulusan sebagai dokter oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 November tahun 2015, saya, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako, melantik dan mengukuhkan saudara 1. Dr. Asti Mayang Pratiwi. 2. Dr. Dwi Puspitarini.
3. Dr. Bizantin Wulandari. 4. Dr. Irni Prihandini. 5. Dr. Tri Gerani Pretalia. 6. Dr. Irwan Muhammad. 7. Dr. Debbie Angelina Walian. 8. Dr. Harudin Yusuf A. 10. Dr. Reni Kurniati. 11. Dr. Olviana Belolu. 12. Dr. Aditya Silviani. 13. Dr. Irma Fitriani. 14. Dr. Jeffrey Franciscus. 15. Dr. Fadli. 16. Dr. Janet Angriani Kali. 17. Dr. Fitrah Anissa Balenggi. 18. Dr. Garik Absari Kirana. 19. Dr. Zulkifli Dotu Tinggi. Sebagai dokter lulusan pendidikan profesi dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako tahun akademik 2015-2016. Dengan kelulusan ini, sebagai hasil usaha dan ketekunan saudara, maka saudara berhak menggunakan predikat dokter disingkat DR dan menempatkannya di depan nama saudara sesuai ketentuan yang berlaku. Atas nama Sindikat Akademika Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberkati saudara dalam mengemban pengetahuan yang saudara peroleh. Terima kasih. Palu 16 November 2015. Pengambilan sumpah dokter dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan kepada rohaniawan dimohon mendampingi lulusan yang akan disumpah. Dokter, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Untuk itu maka ikuti apa yang saya baca. Saya di hadapan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako. Saya di hadapan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako. Sebagai dokter dengan ini menyatakan bersedia mengucapkan sumpah dokter. Sebagai dokter dengan ini menyatakan bersedia mengucapkan sumpah dokter. Sesuai dengan agama kepercayaan yang saya anut sebagai berikut. Sesuai dengan agama kepercayaan yang saya anut sebagai berikut. Karena ini ada berbagai agama, maka silakan mengucapkan sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah bahwa. Demi Allah saya bersumpah bahwa. Bagi yang beragama Kristen, dipersilakan. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wasesa, saya bersumpah bahwa. Om Atta Parama Wasesa, saya bersumpah bahwa. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah bahwa. Semuanya mengikuti. Saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan peri kemanusiaan. Guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila. Dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya Untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, Sekalipun diancam. sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, perbedaan kelamin, politik kepartean atau kedudukan sosial politik kepartaian atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. yang berdasarkan Pancasila. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Terima kasih. Dan muslimah yang baru saja mengangkat sumpah untuk mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi Wallahi wa billahi wa billahi wa tallahi wa tallahi bahwa sumpah yang saya ucapkan bahwa sumpah yang saya ucapkan adalah benar adanya adalah benar adanya dan akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Tuhan akan berkat Tuhan untuk kuliah dalam saya tugas sebagai seorang murid. Terimalah berkat Tuhan. Kasih kepada Yesus Kristus dan kasih kepada Bapa dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan janji yang saudara telah ungkapkan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jabatan Anda, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk menjalankan profesi Anda sesuai dengan kode etik kedokteran dan moral Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang bersumpahnya, ambil sikap amustikana dan ikuti kata-kata saya. Om Awigunam Astu Tat Astu Swaha. Om Rahpat Astra Ya Nama Swaha. Om Tat Sat Pramawisesa. Om Pasupataya Ya Nama Swaha. Bahwa sumpah yang saya ucapkan adalah benar dan akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh serta tunduk terhadap peraturan-peraturan kode etik kedokteran. Om Santi 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 Om.
Penandatanganan dan penyerahan salinan naskah sumpah oleh dekan dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Rektor Universitas Tadulako. Kepada lulusan yang kami sebutkan namanya, disilakan maju ke depan, dan kepada orang tua lulusan yang disebutkan dimohon berdiri. Zoom saja. Dr. Dwi Tia Puspitarini, Dr. Bizantin Wulandari Parubak, Dr. Irni Prihandini, Dr. Tri Gerani Pretalia, Dr. Irwan Bohemin, HM, Dr. Dewi Angelina Walean,
Dr. Nur Fitriani Julai. Dr. Bahrudin Yusuf Amiruddin. Dr. Reni Kurniati. Dr. Oliviana Melolo Tandipayu. Dr. Aditya Silviani. Dr. Irma Fikriani. Dr. Jeffrey Franciscus. Dr. Fadli. Dr. Janet Anggriani Kali.
Dr. Fitra Anissa I. Balengke, Dr. Gareth Hapsari Kirana, Dr. Zulkifli Doti Pini, lulusan kepada orang tua secara simbolis oleh Rektor Universitas Tadulako dan akan diterima oleh orang tua lulusan dengan nilai IPK tertinggi. Kepada Dr. Asti Mayang Pratiwi, disilakan maju ke depan.
lulusan dokter disampaikan oleh Dr. Bahrudin Yusuf Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Tadulako, yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Senat, dan Ketua SPI Universitas Tadulako, yang terhormat perwakilan Direktur Rumah Sakit, Pemerintah dan Swasta Sekota Palu beserta jajarannya, yang terhormat para dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Undatan dan Rumah Sakit Jaring lainnya, yang terhormat Direktur Pascasarjana dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Tadulako, yang terhormat para dosen klinik dan dosen preklinik, asisten, serta staf yang memater yang kita junjung tinggi untuk melaksanakan suatu upacara yang penting, yakni pengambilan Sumpah Profesi Dokter FKIK Universitas Tadulako periode kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, kami panjatkan atas nikmat ini. Akhirnya segala perjuangan, kerja keras, kesabaran, dan doa kami selama ini untuk cita-cita terus kami menjadi seorang pengabdi masyarakat telah bermuara pada prosesi pengambilan sumpah dokter pada hari ini. Apa yang menjadi niat awal dari kita ketika memulai studi ini, semoga akan tetap menjadi penyemangat dan prinsip dalam menjalankan tugas untuk membaktikan diri kepada masyarakat. Hari ini menjadi begitu istimewa karena setelah hari ini melekat gelar dokter yang disandingkan dengan nama kita. Dengannya melekat pula tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh kita semua sebagai insan kesehatan. Ini jelas tidak akan mudah, tetapi ini akan dapat kita perjuangkan secara bersama. Rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, mengenang kembali pendidikan di FKIK Universitas Tadulako kembali mengingatkan kita akan arti cinta. Pendidikan ini dimulai dengan cinta, dijalani dengan cinta, dan kemudian diselesaikan dengan cinta. Tentu cinta yang termulia adalah dari dan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Tuhan yang Maha Rahim. Terima kasih ya Rabbi atas limpahan cinta ini. Memang bukan yang kami inginkan yang Kau berikan, tapi kami semakin yakin bahwa yang Kau berikan adalah sesuatu yang kami butuhkan. Penguat jiwa agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur karena semua ternyata sungguh indah pada waktunya. Tidak sebentar kami bersama dan berada di lingkungan Universitas Tadulako dan lingkungan rumah sakit pendidikan. Untuk itu kami pasti tidak lepas dari berbagai kesalahan atau kehilapan kami, baik dari ucapan maupun dari perbuatan. Kami dengan tulus meminta maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Semoga rekan saya atas nama rekan-rekan yang disumpah pada hari ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako, Ayahanda Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir STMS, beserta seluruh unsur pimpinan yang telah memberi kesempatan. Beban terasa begitu berat. Mereka lah yang berdoa di malam-malam sunyi, yang saat itu mungkin kita sedang terjaga mengerjakan tugas ataupun sedang mendapat giliran jaga malam. Mereka yang menangis rindu dalam jauhnya jarak pada saat Idul Fitri, Natal maupun Nyepi, akibat padatnya aktivitas baik di kampus maupun di rumah sakit. Doa mereka tidak pernah berhenti mengalir, membukakan jalan bagi kita semua.
Sungguh dalam kesempatan kali ini izinkan kami mengucap terima kasih kepada ayah, terima kasih untuk bunda yang amat kami kasihi, di mana usia kita saat itu jauh lebih muda, dengan berbagai macam latar belakang dan isi kepala yang berbeda-beda. Namun kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu cita-cita menjadi dokter. Itu adalah kali pertama kita memasuki rumah alma mater Unpad ini. Kuliah di Fakultas Kedokteran memang tidak mudah, menuntut kesiapan mental, intelektual, serta finansial yang tangguh, yang tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah, dan persisten dari waktu untuk terus belajar. Untuk itu, bagi kita semua yang telah lulus dan telah disumpah, mari kita panjatkan syukur dan mendalam kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Sungguh tiada daya dan upaya yang akan berhasil tanpa izinnya. Selanjutnya, bagi teman-teman saya, halo, bagaimana perasaan kalian? Akhirnya ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua. Setelah melalui pendidikan yang panjang, akhirnya sampai juga pada titik ini. Banyak kenangan yang tercipta selama 7 tahun ini. Diawali saat orang dulu, yang bahkan nama pun kita tidak saling kenal. Namun sekarang, sampai sifat pun sudah saling mengenali. Lalu masa di mana skripsi menjadi sebuah beban bagi mahasiswa tingkat akhir, di mana kita berjuang bersama. Kemudian dilanjutkan dengan kehidupan dunia perkuasaan yang sangat membekas di hati kita. Yang kata orang, koas itu indah untuk dikenang, tapi tidak untuk diulang. Hingga kita memasuki masa ujian UKM PPD, di mana yang menjadi suatu penentu dari akhir pendidikan kita. Alhamdulillah, semua itu telah berhasil kita lewati bersama. Banyak cerita, mulai dari pengalaman lucu, sedih, senang, susah, dan bahkan sampai kisah kasih. Biarlah itu menjadi kenangan yang menjadi kebersamaan kita, kawan. Setelah ini, mungkin beberapa di antara kita akan kembali ke daerah asal, atau mungkin akan pergi ke daerah lain untuk melanjutkan program intensif. Salah seorang guru juga pernah menyampaikan kepada kita bahwa suara seorang dokter jauh lebih didengar dibanding suara seorang camat. Dan saya yakin teman-teman sudah membuktikannya sendiri. Lalu coba bayangkan, 19 orang yang tidak disumpah pada hari ini akan berpencar ke seluruh penjuru dan menjadi suara yang begitu didengar oleh masyarakat. Potensi ini begitu besar untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Dan sangat sayang jika kita lupakan. Maka saya mohon, jangan pernah sampaikan suara-suara perpecahan dalam setiap perkataan kita, karena itu bisa menjadi referensi bagi masyarakat. Dan sebaliknya, semoga kita dapat menyampaikan suara-suara persatuan yang menyejukkan untuk membangun peradaban yang lebih baik untuk negeri ini. Maka setelah ini berakhir, kita akan hidup menjadi seorang dokter yang setiap ucapan dan tindakannya terikat oleh sumpah, dan setiap teladannya menjadi contoh bagi masyarakat. Tuhan yang Maha Esa memberkati sumpah dan janji kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Mansur Romi SUPA Konsultan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako,
Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad SES, para Bapak Ibu Wakil Rektor, Ketua Senat, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua SPI, para dekan di lingkungan Universitas Tadulako, dan juga tim kerjasama dari Fakultas Kedokteran UGM. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, karena dengan rahmat dan barokahnya kita dapat hadir dalam acara pelantikan dan pengucapan sumpah dokter lulusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako pada hari ini, Rabu 18 November 2015. Pelantikan dokter kali ini adalah periode yang kedua, masih dari angkatan pertama dalam penerimaan mahasiswa program studi pendidikan dokter di Universitas Tadulako, yang tadi menyebutkan dirinya sebagai kelompok olfaktorius. Jadi olfaktorius itu adalah nama dari 12 pasang serabut saraf yang keluar dari sistem saraf sentral, khususnya dari otak, dari brain, dari encephalon. Ini karena mereka adalah angkatan pertama dari pendidikan dokter dari Universitas Tadulako ini. Para hadirin yang berbahagia, para dokter baru ini semua telah lulus uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter atau yang disebut UKM-PPD yang diselenggarakan oleh panitia secara nasional. Dan syukur alhamdulillah, pencapaian angka kelulusan pada periode Agustus 2015 tahun yang lalu telah mencapai pencapaian yang sangat membanggakan, yaitu 90%. Kita ucapkan selamat dan ikut berbangga terhadap pencapaian yang 90% ini sangat jauh dari angka rata-rata nasional, yang semuanya itu tentu merupakan kerja keras dari berbagai pihak dan juga merupakan karunia yang besar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, khususnya dari pimpinan Universitas Tadulako, Bapak Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan, serta juga dari pemerintah daerah yang tidak kecil andilnya di dalam pendidikan kedokteran di Universitas Tadulako ini, serta kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen di lingkungan FKIK maupun juga para sejawat pembimbing klinik yang telah bekerja keras untuk membekali kepada semua peserta didik yang pada hari ini telah dilantik dan mengambil sumpahnya. Karena itu juga kami berterima kasih kepada sejawat dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kepada Dinas Kesehatan beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan berbagai wahana di lingkungan Palu dan sekitarnya dalam proses pendidikan, khususnya dalam rotasi klinik. Nah, dengan lulusnya para dokter baru yang kemudian nanti tadi telah diserahkan oleh Bapak Rektor kepada keluarga untuk kemudian tentu saja akan mengabdi kepada masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan para sejawat dokter baru dapat menghayati apa yang tadi diucapkan dalam sumpah pada hari ini, dan juga selanjutnya dapat mengamalkan serta senantiasa bekerja secara profesional dengan penuh dedikasi di dalam masyarakat dan tetap menjunjung tinggi kode etik kedokteran. Nah, selanjutnya juga dianjurkan untuk segera mendaftarkan diri bergabung dengan organisasi profesi kita, yaitu di Ikatan Dokter Indonesia. Nah, perlu kami sampaikan juga, sebetulnya masih ada, tadi ada pertanyaan, kemudian selanjutnya
mau apa lagi? Nah, ini tentu pertanyaan yang nanti akan banyak yang bisa menjawab. Kalau para dokter dan juga para orang tua tadi sudah diceritakan bahwa dalam proses pendidikan yang penuh warna ini ada juga mungkin yang kemudian sudah mendapatkan calonnya, mendapatkan cinta kasih selama pendidikan, baik itu dengan mungkin sejawatnya atau mungkin juga calon-calon yang di luar dari sejawatnya ini. Nah, ini jawaban yang perlu dijawab juga oleh para orang tua. Kemudian untuk para sejawat baru ini sendiri masih ada program yang di depan mata, yaitu untuk segera mengikuti internship atau magang. Ini adalah merupakan rangkaian dari proses pendidikan dokter yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pendidikan Dokter untuk menjalankan internship kurang lebih selama 1 tahun, dan dengan menjalankan pelatihan dan sumpah ini maka kemudian ada kesempatan untuk mendaftar dalam program internship dokter Indonesia yang ini dikoordinasikan atau diatur oleh Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dari tenaga profesional kesehatan. Nah, saya kira beberapa waktu yang lalu telah menjadi trending topik tentang program internship. Nah, saya kira itulah gambaran yang ada, tetapi marilah kita semua dengan penuh kepercayaan diri bahwa tantangan yang ada itu tentu dapat untuk diatasi. Karena itu kami berpesan kepada semua sejawat untuk kita tetap semangat menimba ilmu sepanjang hayat dengan aktif mengikuti atau juga bahkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah. Program pendidikan lanjutan telah tersedia. Jadi ini juga merupakan langkah apa yang selanjutnya bisa ditempuh, baik itu jalur akademik maupun jalur profesional pada saatnya nanti. Sebelum itu kami mengingatkan pula bahwa para sejawat sekalian ada tanggung jawab untuk mengamalkan keahlian yang telah diperoleh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah Indonesia Timur atau khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kekuatan dan pertolongan serta menjadikan semua ikhtiar kita ini sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan kami, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhirnya kami mohon kesediaan juga Bapak Rektor tadi nanti untuk menyampaikan pesan, wejangan atau pencerahan bagi para sejawat terbaru alumni Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako, dan mungkin juga memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang mewakili beliau, selamat datang Bapak Palu. Yang saya hormati para wakil rektor, Bapak Ibu wakil rektor yang sempat hadir, Ketua Senat, Ketua Dewan Pertimbangan, Persatuan Pengawasan Intern, para kepala biro, provinsi, kabupaten, kota, swasta, negeri, termasuk Rumah Sakit PTN Universitas Tadulako. Yang saya hormati dosen, terutama dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, maupun dosen di preklinik, maupun dosen yang ada di program profesi. Dua dosen ini tidak ada pemisah. Insya Allah sebentar lagi kita sementara mengusulkan nomor induk dosen khusus semua yang membimbing dan mengajar di program pendidikan profesi.
Hadirin yang kami hormati, terutama orang tua anak kami yang dokter yang baru dilantik, disumpah, kami mengucapkan selamat mewakili keluarga besar Universitas Tadulako. Dan tentu saja terkhusus kepada anak-anakku dokter yang berjumlah 19 orang, menyusul yang 13 orang. Totalnya 32. Ini bukan pidato, tapi ini barangkali sebagai mungkin bukan juga pertemuan terakhir. Siapa tahu juga masih butuh tanda tangan direktorat. Jadi pesan untuk anak-anakku sekalian dan dokter yang baru dibukukan, butuh manajemen imajinasi dan intuisi. Tidak usah ditanya apa artinya itu, karena saya juga tidak terlalu paham. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, baik. Ini slide pernah kami tampilkan pada pengambilan sumpah dokter angkatan atau lulusan pertama, bahwa kalian disumpah itu karena perintah pasal 37 ayat 1 dan juga akan mengikuti program intensif, itu juga perintah pasal 38 ayat 1. Jadi itu perintah undang-undang. Jadi kalau ada pertanyaan tadi mau kemana setelah ini, mau ke pasal 38 ayat 1. Bapak Ibu sekalian, tentu saja banyak pertanyaan, dan tadi terima kasih Ananda dokter, siapa yang baca tadi? Bayu, dokter Bayu. Tadi pas sebut camat, saya langsung ingat yang 3 orang itu, bahwa ternyata dokter itu bisa lebih didengar daripada camat, apalagi kepala desa. Dan mereka ini adalah potret yang ada di desa. Dan di dalam sumpah tadi, pidato tadi, pernyataan tadi itu pas kena dengan situasi yang kita hadapi di Sulawesi Tengah. Anakku dokter yang baru, kalau masih tidak mau jauh dari KFC, itu bertentangan dengan pidato tadi. Bisa dipahami? Ya, anak KFC itu hanya ada di mall, ada di plaza, dan hanya ada di Jalan Sultan Hasanuddin. Jadi kalian masih mau mondar-mandir di sekitar KFC, bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh dokter Bayu. Ya, itu yang menunggu. Kami lanjut. Ini data yang kami download dari Badan Pusat Statistika. Dokter tadi disebutkan, Dekan tadi menyebutkan jumlah dokter ini ada di sini. Ini data 2010-2014. Mungkin ada perbedaan, tapi tidak usah khawatir. Menurut Ustadz, perbedaan itu adalah rahmat. Ada data berbeda itu biasa. Ya. Nah, coba kita lihat. Kalau ini dipakai dari 749, termasuk dokter spesialis di dalamnya, jumlah penduduk saat ini sudah 2.700.000 lebih. Artinya kalau ini dirasiokan, satu dokter itu kurang lebih perbandingannya 3.605. Tadi dokter masih 10.000. Ini lebih kurang sedikit. Oleh yang primer. Oh, yang 255. Ya, jadi saya ambil rata-ratanya termasuk yang dokter spesialis. Tidak apa-apa supaya rasionya sudah agak bagus. Bapak Ibu sekalian, dimensi-dimensi yang tergambar ini sekedar ilustrasi bahwa tantangan ke depan untuk anak-anakku sekalian dokter baru itu luar biasa. Kalau satu berbanding satu dokter melayani 3.605 secara rata-rata, 4% saja yang sakit dari 3.605 itu, maka satu dokter akan berhadapan dengan 144 orang pasien. Ini ilustrasi. Kalau matematikanya tidak tepat, tidak usah dipersoalkan. Yang namanya juga ilustrasi. Ya. Lalu kalau rata-rata satu pasien, kira-kira kalau konsul memerlukan waktu 3 menit per pasien, maka dokter itu akan menghabiskan waktunya 432 menit atau setara dengan 7 jam
dan 12 menit tidak makan dan tidak sholat. Ini ilustrasi sekali lagi. Bisa dibayangkan. Karena itu kalau pemeriksaan mulai jam 9 pagi, maka dokter pulang ke rumah jam 16 lewat 12 menit sore hari. Ini bisa mengamuk suami. Tapi ini adalah bayangan fakta yang ada di kita, di Sulawesi Tengah. Karena ini data di Sulawesi Tengah. Nah, saya khawatir tadinya jumlah pasien itu 144, itu menjadi 145. Karena dokternya juga jadi pasien. Karena bisa sakit. Kalau dia bekerja dalam satu hari kurang lebih 7 jam. Artinya dokter berikutnya akan ketambahan pasien. Jadi dia mengatakan, saya capek karena pasien saya itu 144. Tapi dokter yang memeriksa masih bagus dokter, masih 144. Kalau saya sudah 145. Termasuk dokter ini. Begitu berat tantangan anak-anakku sekali. Kalau kalian benar-benar dibutuhkan saat ini. Ini gambaran sederhana. Kalau yang sakit 4%, kalau 10% yang sakit lebih parah. Dan itu terjadi bukan di kota, tapi di desa, anak-anakku sekalian. Perjalanan panjang yang disebutkan tadi kira-kira di sini. Ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter telah dilewati, juga telah disumpah. 2 tetesan kebajikan ini telah ada di depan mata. Tetesan pertama 13 dokter, dan tetesan kedua 19 dokter. Total dokter baru di Tadulako itu baru 32 orang. Fakta menunjukkan bahwa ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah puskesmas pembantu itu totalnya 895. Ini angka tahun 2010. Kalau ada dari dinas kesehatan, mohon maaf kalau keliru, kalau kurang ditambah saja sekarang, karena apa-apa supaya semakin kelihatan datanya. 895 unit. Dokter ini sebenarnya sudah termasuk dokter umum dan dokter gigi. Kalau saja situasi ini, tapi yang ada di rumah sakit 50% dari total ini, maka itu artinya yang berpeluang ke dekat sekitar Pak Camat dan Pak Kades itu setengahnya, hanya kurang lebih 200 orang. Pertanyaannya, apakah sudah terpenuhi puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada di Sulawesi Tengah? Masih jauh dari kekurangan dokter. Bisa dibayangkan. Karena itu kalau ada yang mengatakan mau kemana, pasal 38 menunggu. Karena anak-anakku sekalian sangat diperlukan. Karena puskesmas dan puskesmas pembantu tanpa dokter umum dan tanpa dokter gigi berjumlah 631 unit. Ini adalah peluang bagi yang mau segera membaktikan dirinya. Tapi kalau masih mau di sekitar KFC, itu juga pilihan. Itu tergantung. Kita tidak bisa memaksa, apalagi tadi kami sudah serahkan kepada orang tua. Ada yang mengatakan mau istirahat dulu 2 tahun, nanti ada cucu baru saya lepas anak saya. Terserah orang tua dengan mertuanya. Bagus sekali. Jujur, yang memeriksa ibu ini bukan dokter. Saya curiga juga bukan akper, tapi sekolah perawat menengah. Ada dong? Ada yang setara S. Jangan cari lulusan akademi perawat atau dokter, sedangkan yang bersangkutan saja itu satu-satunya di desa ini. Ini dia periksa jumlah 2 juta. Ini kan dikasih tahu juga sama dokternya. Apa yang saya harus lakukan, dok? Karena kalau dokter mau pulang kampung, periksa denyut nadi dengan suara paru-paru. Kalau agak gresek-gresek paru-parunya, itu pakai tembakau. Kalau agak halus disamsu. Lalu dia menghitung denyut jantung.
Kalau dalam aturannya, kalau saya pernah baca itu 60 sampai 90 per menit itu normal, nggak tahu dokter, nanti diprotes saja. Nah ini kasihan kan dia tidak tahu matematik. Akibatnya setiap Pak, anak-anakku sekalian, beranikah kalian untuk ke Banggai Kepulauan yang setelah naik mobil sambung feri, tambah lepa-lepa, naik ojek dan turun lagi pakai lepa-lepa terakhir. Tidak ada visa SMS, tidak ada KFC. Bagi yang mau di sana, sampaikan saya ketika mau berangkat. Paling tidak saya kirimkan doa. Inilah pengabdian yang paling mulia. Tapi kalau semua mereka Pak Direktur rumah saya belum datang, bisa saya di sini kasih nanti saya di UGD saja. Ini KFC ini. Minta lagi Pak, bisa saya jadi. Makanya saya kasih tahu Pak Dekan. Coba lihat tadi data puskesmas, masih 600 lebih yang kosong dokter. Lirik itu Nanda sebagai peluang. Berikutnya, proses panjang yang anak-anakku lewati tadi sudah sebutkan di sini. Jadi sudah disumpah tadi sudah ini prosesnya panjang. Tapi ini saya ingatkan, kita selalu dibatasi oleh waktu. Saya tidak mau tanya umurnya penulis aku ya. Tapi kalau terdaftar pada usia 19, apalagi yang mendaftar ketiga kalinya baru masuk, atau sudah kuliah di tempat lain, tapi begitu dibuka kedokteran baru mau mendaftar, berarti usia kalian waktu masuk itu 19 atau 20. Tapi kalau langsung mendaftar saat tamat berarti itu usia 18. 18 tambah 7 itu sudah 25. Tapi kalau mendaftar pada saat 3 tahun tamat di SMA berarti sekarang 27. Yang tahu kalian, tidak usah saya tanya. Waktu berikutnya itu berjalan terus, tidak tinggal diam, ditambah intensif. Kalau langsung terdaftar, alhamdulillah. Tapi kalau nanti 2 tahun berikutnya baru dapat bagian, berarti pada posisi 29 ke 30. Begitu dia 2 tahun di sana, anak-anakku 2 tahun di sana kembali sudah usia 32 tahun. Pas kembali intensif, moratorium penerimaan CPNS. Moratoriumnya lagi 3 tahun. Pas dibuka usia 35, 2 bulan dan 1 hari sudah tidak bisa. Karena untuk CPNS harus 3 tahun, 0 bulan dan 0 hari. Begitu lewat 1 hari, ini adalah bukti bahwa pintu telah tertutup. Karena itu anak-anakku jangan larut, segera tangkap peluang yang ada. Kalau bisa langsung ke desa, langsung ke desa. Kalau ada Pak Kadis, bisi-bisi Pak Kadis, pokoknya besok saya mau pergi, nanti saja saya kawin, siapa tahu dapat di sana. Apa kalau tunggu lagi di sini, siapa tahu belum siap. Yang mau dilamar juga belum mau, orang tuanya juga belum mau. Pergi di desa, siapa tahu ada anaknya Pak Camat yang takut sama dokter itu, bisa diboyong kembali. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan sia-siakan, karena waktu terus berjalan. Kalau sudah bengkok ke bawah, artinya sudah posisi 35, 6 bulan dan sekian hari. Jangan mimpi lagi untuk CPNS, untuk semua CPNS dimanapun. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dokter baru segera lakukan perencanaan hidup. Di sinilah digunakan yang dua tadi, manfaatkan kapasitas berpikir, imajinasi, dan hati. Apakah mau larut di sekitar kota Palu atau segera terjun ke desa menjadi pengabdi yang tangguh. Saya menginginkan bahwa setelah ini jangan lagi sering-sering berhubungan dengan fakultas, rektorat. Kalau sudah terima ijazah, sudah bisa mendaftar, segera mendaftar. Dokter tadi bilang bahwa kalau sudah ada sumpah ini, itu bisa sudah dipakai mendaftar untuk program intensif. Ya, anak sekalian, apa yang dibutuhkan dari kalian?
Kalau yang di atas ini sudah, buktinya kalian lulus tes kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter atau ujian kompetensi. Yang di bawah ini perlu juga dipelihara, yang disebut dengan soft skill, karena kemuliaan seorang dokter ditentukan oleh dua ini. Ini yang disebut dengan kompetensi secara utuh, bukan hanya kompetensi dari segi hard skill, yaitu skill yang Anda miliki selama program pendidikan dokter, tapi juga soft skill sangat diperlukan anak-anakku sekalian. Minta maaf, kenapa ada salon itu ramai sekali pengunjungnya mau potong rambut. Salon di sebelahnya itu paling ada 2 yang mau gunting rambut dalam 1 hari. Mohon maaf, ini ilustrasi. Mungkin juga di dokter praktek juga begitu. Sama-sama dokter spesialis. Kok di sebelah ini kok ramai sekali, lama antrinya. Yang di sebelah sepi. Itu sudah bukan hard skill, tapi soft skill yang menentukan. Karena yang di sebelah masih di pintu pasiennya. Assalamualaikum, kayaknya lama kita tidak jumpa. Siapa mau jumpa kalau tidak sakit dong? Padahal memang tidak pernah jumpa, tapi itulah soft skill, membahagiakan pasien. Belum diperiksa, dok, kayaknya sudah sembuh saya. Itu bagian dari proses yang harus anak-anak miliki. Tapi kalau baru masuk pasien, kenapa ibu? Kenapa kentok-kentok? Bagaimana mau datang kalau dibilang kentok-kentok? Jadi hal-hal yang kecil itu menentukan. Kenapa? Dokter juga tanda petik harus jualan, harus juga menunjukkan siapa dia, dan dia harus menyenangkan pasiennya. Ini ada beberapa ilustrasi yang saya gambarkan bahwa kapabilitas seseorang, yaitu kemampuan membangun interaksi sosial, komunikasi yang baik, itu 85% menentukan yang bersangkutan berhasil atau gagal. Dan kapasitas keilmuan atau skill itu hanya 15%. Luar biasa. Jadi memang tidak bisa dipandang enteng. Dan tidak ada ruginya senyum coba. Sambil mengelilingi pasien, semua dokternya senyum coba. Tidak ada dokter tidak senyum di sana, termasuk yang hitam itu. Tetap senyum. Yang satu bilang, ini sudah berapa lama? Yang satu lagi tanya, oh tidak apa-apa itu bu, tenang saja. Jadi semua menyenangkan. Tidak boleh ada dokter di sini. Astaga, tidak lama lagi ini. Tidak ada lagi pasien yang datang di sini. Dia sudah mau mati. Jadi dokter itulah kebohongan yang paling mulia. Bagaimana saya dok? Tenang, kita berdoa sama. Padahal sudah ditap, namanya juga sudah begitu. Tinggal tunggu detik-detik berikutnya. Tapi tidak boleh ada dokter yang mengatakan, tunggu tidak usah tanya lagi. Tidak boleh keluar pernyataan seperti ini. Ini soft skill, bukan hard skill. Itu yang harus diingat. Jadi tadi sudah betul. Tidak boleh seorang dokter itu sembarang dia bilang. Baru keluar pintu, bagaimana pak? Suamiku di dalam. Parah. Cari-cari memang yang lain. Ada dokter begini, bahaya. Jadi ini coba ya, dengan senyum semua bisa sembuh. Paling tidak kalau apa yang digambarkan oleh, coba ya, smile for her. Jadi kalau ke rumah sakit kita, baru kita bakal lewat-lewat dengan dokternya mengkerut, susternya cemberut. Yang pasien itu pasti stroke. Padahal masih bisa diselamatkan. Tapi kan tadi cemberut, mengkerut, bentak lagi. Oleh sebab itu saya menitipkan kepada anak-anakku sekalian agar mengembangkan juga soft skill, ya, mengelola kapasitas yang dimiliki. Nah, pasien itu adalah ladang, tentu ladang pengabdian. Nah, ini jadi bukan saya bikin ini, tapi jadi pasiennya bicara betul, dok. Setiap orang pasti punya kelebihan. Saya kelebihan penyakit, dokter kelebihan obat. Karena pasien adalah ladang, tergantung kita
sentimental dan apa. Kuncinya ada pada hati nurani anak-anakku sekali. Tentu yang kita harapkan ada ladang pengabdian, bukan ada bisnis. Neraka tempatnya dokter yang menggunakan pasien dalam bisnis. Saya kasih tahu ini sebelum mati. Iya Ustaz, betul. Jadi tidak boleh pasien dijadikan ladang bisnis. Tapi tidak dilarang berbisnis. Jadi dilarang. Bisnis itu kan cari selisih. Jadi kita beli obat 100, jual 100, no problem. Itu bisnis yang begitu, tapi jangan dijadikan ladang bisnis. Artinya biar kasihan cuma obat mah yang mau dikasih, dibikinkan reset sampai 28 nomor. Kalau semua 30 biji semua, belum sampai di nomor 2 sudah meninggal. Bapak-Ibu sekalian saya hormati. Karena itu dokter itu Sokrates sudah memberikan jaminan sebagai sumber spirit. Bukan kita yang bilang ini, nah. Sokrates yang barangkali kita tidak tahu bagaimana mukanya Sokrates itu, di mana meninggal, dan anaknya siapa, dan dokter siapa yang kasih lahir, kita tidak tahu. Tapi kemuliaan itu sudah dijamin bahwa dokter itu sebagai sumber spirit. Karena itu dokter yang jadi guru atau dosen itu memang 2 kali lipat kemuliaannya dibandingkan dengan seperti saya yang bukan dokter jadi dosen. Kenapa? Memang sudah dijamin. Karena itu diingatkan oleh Sokrates. Dia punya metode yang disebut dengan meutika teknik atau teknik kebiasaan, tapi bukan ditujukan kepada dokter sama pendidik. Karena tidak boleh ada pendidik mengatakan bahwa kau itu bodoh, kau itu tolol, tidak boleh. Tapi dia harus membantu bagaimana mengeluarkan yang susah keluar. Persis sama dengan orang mau melahirkan. Tidak ada dokter bidan itu bisa menggantikan yang mau melahirkan, kan? Bila pasiennya setengah mati, kan? Kalau begitu ibu, nanti saya gantikan melahirkan. Tidak bisa. Yang bisa dia berikan adalah spirit. Makanya kita lihat itu di suster-suster atau bidan itu, dia selalu mengatakan berkeras ibu, berkeras kasihan ibu, berkeras ibu. Dokternya juga dia tambahin, betul ibu, tenang saja ibu, pasti keluar. Berkeras. Semakin lama kan menjadi terus, hati-hati dong kaki. Memang begitu bu. Berkeras. Sudah mulai pucat bu, betul banyak, sudah mulai dikasih terus semangat. Begitu dia tidak terus sudah kelihatan rambutnya, sudah kelihatan. Jadi dokter itu memberikan spirit. Bidan itu harus memberikan, sudah kelihatan, sudah. Cuma ada juga ibu protes kalau itu dok sudah ada memang. Mungkin karena susternya semangat sekali, juga semangat. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, nah ini kira-kira slide kedua sebelum kita makan siang. Ada makan siang belum? Ada, alhamdulillah. Kita meminta itu anak-anakku sekalian harus menjadi sosok yang rendah hati. Tidak boleh keberhasilan yang hari ini itu membuat kalian itu seperti lupa diri. Sepupu yang gagal sekolahnya sudah tidak dikenal lagi namanya. SMS, Bayu, saya sudah dokter. Siapa ya? Karena dia tahu kasihan sepupunya gagal di Fakultas Komunikasi. Pasti ada SMS itu dia lupa. Itu tidak boleh terjadi. Ya, keberhasilan itu adalah rahmat dan harus disyukuri. Nah ini saya ambil dari Facebook. Anakku sekarang sedang melangkah. Ya. Jadi ya ingat, langkah pertama menentukan langkah selanjutnya. Jaga derajat ayunan tangan kanan karena amat menentukan titik jatuhnya tapak kaki. Jadi kalau sudah mulai tidak benar, langkah-langkah berikutnya misalnya gini, sudah dikasih tahu ikut memang intensif, sudahlah nanti kita mungkin ya tahun 2017 lupa umur terus bertambah, apalagi yang sudah posisi 27 sekarang. Jangan coba-coba mengulur waktu anak-anak sekali, segera bergerak ya. Dan
Apa yang kami sampaikan tadi itu dari lubuk hati yang paling dalam. Kalian adalah anak-anak kami yang kami lahirkan dari kampus Universitas Tadulako. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.